Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nicholas Eka Novian Wicaksono dalam mata kuliah Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai damai dan kebencian. Selamat mendengarkan. Kebencian merupakan keadaan di mana seseorang membenci sesamanya, baik itu dalam pikiran, perkataan, hati, maupun tindakannya. Kebencian menyebabkan tatanan kehidupan berubah ke arah negatif. Menurut Wilhelm Wundt, subjek kebencian bermula karena manusia yang mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia merasakan dan memberikan pengaruh kepada lingkungan, sehingga masing-masing pihak berubah sesuai pengaruh yang diterimanya. Melalui interaksi, manusia merasakan hal-hal negatif seperti iri hati, dendam, cemburu, dan marah. Salah satunya terjadi di distrik Tuimaki Narama, Timika, Papua yang mengalami perang adat yang telah berlangsung sejak Desember 2017. Untuk meredam pertikaian antar adat tersebut, TNI dan Polri sudah membuka jalan perdamaian antar warga. Namun, pada saat itu, jalan perdamaian belum terwujud. Selain itu, terdapat faktor internal terjadinya kebencian, yakni faktor genetis karena keturunan dari orang tua. Kedua, faktor struktur otak, karena salah satunya disebabkan oleh cedera otak di bagian memori atau atensi yang bisa mengubah persepsi seseorang. Dan yang ketiga, faktor insting untuk survive, di mana demi bertahan hidup, seseorang akan membenci sesamanya. Kebencian berkembang seperti penyakit. Jika dibiarkan, maka ia akan menyebar ke segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, untuk melunturkan kebencian, kita harus mencegah dan mengobati agar kita dapat hidup dengan damai. Kebencian lahir karena manusia dikuasai sifat-sifat negatif. Sifat-sifat negatif itu muncul karena manusia kurang memahami suatu cinta yang telah ia peroleh. Masalah itu menimbulkan suatu keirihatian, dengki, cemburu, dan akhirnya akan berbuntut tindakan-tindakan kekerasan. Untuk meminimalisir kebencian, pertama-tama manusia haruslah menyadari kasih yang telah diperoleh dalam hidupnya. Dengan menyadari kasih yang telah ia peroleh, maka ia akan mengalami rasa syukur dalam hidupnya. Bersyukur merupakan obat terampuh untuk menangkal sikap iri hati yang notabene adalah akar dari suatu kebencian. Oleh karena itu, bagi saya, habitus bersyukur menjadi cara utama untuk menangkal sifat benci dalam diri seseorang. Dan pada akhirnya, damai merupakan panggilan kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Arti baik adanya merupakan keadaan di mana tidak ada lagi rasa benci, marah, dan saling menyakiti. Di dalam damai, hidup manusia merasakan sukacita dan kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan tujuan hidup seluruh manusia. Kalau ditanya, ada gak sih orang yang mau gak bahagia? Pasti tidak ada dong. Oleh karena itu, pada akhirnya manusia akan mengejar kedamaian. Lalu, bagaimana manusia dapat hidup damai di tengah sesama yang memiliki kebencian dalam hatinya? Untuk menyikapi hal ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, ia harus mampu berdamai dahulu dengan dirinya. Berdamai dengan diri sendiri menjadi dasar untuk dapat berdamai dengan orang lain. Jika kita dapat berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan cenderung lebih mudah berdamai dengan orang lain. Kedua, mampu memahami dan menerima sifat, watak, dan perangai orang lain. Dengan mampu memahami dan menerima keadaan sesama apa adanya,
kita akan dapat untuk meminimalisir gesekan dalam kehidupan kita. Langkah ini membantu kita untuk bersikap sabar terhadap apa yang orang lain lakukan, meskipun mereka membenci kita. Ketiga, yakni dengan tetap bersahabat dengan mereka. Langkah ini menjadi suatu pendekatan efektif agar intensitas kebencian tidak semakin bertambah. Kita dapat menggunakan kemampuan berkomunikasi dan persuasi untuk mengajak orang yang diliputi kebencian agar mampu berbalik arah untuk dapat kembali hidup baik dan benar. Di sini, intensi komunikasi dan interaksi yang notabene dapat menimbulkan kebencian, namun kita ubah agar dapat menciptakan kedamaian. Sekian penjelasan saya mengenai damai dan kebencian. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam damai dan menjauhi kebencian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. See you next time and God bless.